Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat adik-adik kebanggaan se-Sulawesi Selatan. Hari ini kita akan kembali belajar untuk persiapan TK adik-adik. Tentu saja dalam program andalan kita Smart School, Generasi Smart, Berkarakter, Cerdas Ki. Baik adik-adik, bersama dengan Kak Andrean selama 30 menit ke depan kita akan belajar kembali berkaitan dengan bahasa Indonesia wajib, tentu saja dengan materi spesifik yaitu materi cerpen. Jadi dalam kisi-kisi TKA ada akan membahas teks mengenai fiksi dan non-fiksi. Jadi kita akan fokus membahas mengenai materi cerpen yang sifatnya fiksi ya. Kakak rasa kalau untuk berkaitan dengan materi cerpen, kalian sudah sangat familiar karena di setiap tingkatannya baik SD, SMP, ataupun SMA, tentu saja kalian sudah mendapatkan materi tersebut. Jadi kita tinggal pengulangan dan kita langsung saja melihat untuk dari segi pengertian. Nah, jadi cerpen itu kan singkatan dari cerita pendek, yang dimana kalau kita ketahui, di sini dikatakan dia itu adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa fiksi. Nah, jadi fiksi itu artinya apa, Kak? Jadi fiksi itu artinya berkaitan dengan imajinasi. Nah, imajinasi. Jadi kalau misalnya imajinasi berarti dari segi isinya tidak sesuai dengan kenyataan atau dalam hal ini dia berupa cerita rekaan atau yang dibuat. Nah, jadi seperti itu adalah dasar dari cerita pendek tersebut. Nah, adik-adik kira-kira untuk perbedaan dari cerpen dan novel itu kira-kira apa ya? Nah, kan biasanya realitanya banyak banget orang yang kayak menyamakan antara cerpen dan novel. Padahal sebenarnya kalau kita mendalami ternyata dia memiliki perbedaan. Nah, apa perbedaannya, Kak? Nah, jadi perbedaannya itu yang paling jelas kita lihat dari segi kuantitas katanya. Jadi adik-adik kalau misalnya untuk cerpen, jadi ini berbicara mengenai ciri-ciri. Jadi cerpen itu dia terdiri dari minimal 750 kata, 750 kata, dan maksimalnya itu dia 10.000 kata. Nah, jadi 10.000 kata. Nah, jadi dari 750 kata, maksimalnya 10.000 kata, ini adalah untuk cerpen yang ideal. Makanya dikatakan cerita pendek, karena dari segi kuantitasnya itu lebih singkat dibandingkan dengan cerpen, yang dimana kalau cerpen itu dia memiliki lembaran yang panjang ya. Bahkan kalau kita lihat dari segi maksimalnya atau minimal dari novel itu adalah 35.000 kalau untuk novel. Jadi makanya memang sudah sangat jelas perbedaannya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya untuk cerpen, dia itu masalahnya terpusat. Jadi masalah terpusat. Jadi maksudnya masalah terpusat, terpusat di sini dikatakan sebagai masalahnya tuh yang tidak bercabang. Makanya kalau misalnya dari segi penyelesaian masalah, dia itu cuman fokus pada satu masalah. Berbeda dengan novel yang misalnya dia itu terlibat dengan adanya berbagai masalah yang bercabang-cabang. Misalnya ada masalah satu, muncul lagi masalah yang lain. Jadi makanya memang kalau kita lihat cerpen itu bisa dibaca dalam sekali duduk karena memiliki masalah yang fokus ke satu saja. Nah, jadi itu ya, novel minimal 35.000 kata, sementara kalau misalnya untuk cerpen dia itu minimal 750 kata dan maksimalnya itu adalah 10.000 kata. Nah, jadi ini kakak rasa kalau dari segi pengertian kalian sudah sangat memahami ya. Nah, berarti kita langsung lihat aja nih untuk pembahasan kedua. Nah, ini berkaitan dengan unsur-unsur cerpen. Kalau unsur-unsur cerpen dia terbagi menjadi dua. Jadi ada yang namanya unsur intrinsik dan ada juga yang namanya unsur ekstrinsik. Nah, kalau misalnya in itu kan sudah jelas ya. Jadi posisinya itu adalah yang dari dalam, yang memang wajib harus ada. Nah, jadi dia itu ternyata terdiri dari 7 unsur. Nah,
Biasanya untuk yang pertama yang paling dominan memang harus ada, yaitu atau yang diprioritaskan adalah tema. Jadi kalau misalnya kita mau membuat cerpen, otomatis kita harus tentukan nih kira-kira temanya apa. Nah, jadi tema ini berkaitan dengan topik pembahasan. Jadi apa yang dibahas di dalam cerpen tersebut. Nah, contohnya, oh saya mau buat cerpen tapi topiknya tentang persahabatan. Nah, jadi dalam hal ini kalian buatlah kira-kira ceritanya itu menceritakan tentang sebuah persahabatan atau misalnya temanya tentang kemanusiaan dan seterusnya. Karena biasanya kalau kalian sudah temukan temanya, pasti kalian sudah tahu nih, oh selanjutnya saya akan buat ceritanya itu seperti ini. Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya untuk alur, jadi alur ini berkaitan dengan jalan cerita. Nah, jadi jalan cerita. Jalan cerita rangkaian kejadian itu secara umum yang biasa dimunculkan di soal, dia itu ada 3, jadi ada yang namanya alur maju ya, ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Nah, jadi ini kalau misalnya dari segi jenis alur. Nah, jadi makanya adik-adik lihat saja misalnya, oh di dalam teksnya itu ternyata, di dalam cerpennya itu ternyata dia menjelaskan dari masa lalu, masa sekarang misalnya fokus ke depan. Nah, jadi dia tidak flashback. Nah, berarti itu adalah alur maju. Sementara kalau misalnya mundur, nah misalnya dia jelaskan keadaan di masa sekarang, terus dia itu menjelaskan kemudian peristiwa yang dia pernah alami di masa lalu. Nah, berarti kan ini istilahnya drawback ya atau flashback. Jadi otomatis dia mundur. Nah, kalau campuran, namanya campuran berarti dia mencampurkan antara alur maju dan alur mundur. Nah, jadi misalnya tiba-tiba di dalam ceritanya dia jelaskan masa kini, kemudian ke masa depan, terus kembali ke masa lalu, kemudian ke masa kini dan seterusnya. Jadi itu namanya campuran. Jadi kalau misalnya di soal dia minta alur, kalian fokus saja ke keterangan waktunya, kira-kira dia gimana. Nah, jadi gitu ya. Nah, terus yang ketiga karena kita sudah tahu bahwa, cerpen itu dia sifatnya fiksi atau hayalan, nah tapi dia itu bukan cerita belaka saja. Jadi selalu ada pesan atau hal yang kita petik di dalamnya. Jadi ini berkaitan dengan pesan moral. Jadi adik-adik, kita tidak bisa menyepelekan orang yang suka membaca cerpen atau misalnya membaca cerita apapun itu karena memang itu pasti ada yang kita bisa petik di dalamnya. Jadi itu kalau misalnya amanat ya. Nah, terus ada tokoh dan penokohan. Jadi kan Kakak rasa dari segi namanya aja udah berbeda ya. Ada tokoh, ada penokohan. Bedanya di mana? Jadi bedanya itu kalau tokoh dia adalah orang atau pelakunya, sementara kalau penokohan itu adalah sifat atau wataknya. Nah, jadi itu yang adik-adik harus ketahui. Jadi tokoh, nah jadi tokoh dia adalah pelaku, tokoh pelaku, dan sementara kalau misalnya untuk penokohan, nah ini identik dengan watak atau sifat. Jadi watak atau sifat ya. Nah, jadi ini kalau misalnya untuk yang 4. Jadi tokoh kan biasanya dibedakan berdasarkan jumlah scene ya. Jadi kan ada tokoh utama, ada tokoh sampingan. Jadi kalau misalnya tokoh utama berarti yang paling sering muncul, paling banyak scene-nya. Sementara kalaupun tokoh sampingan, oh berarti dia ini adalah tokoh yang memang ada scene-nya tapi tidak sebanyak tokoh utama. Nah, itu kalau misalnya tokoh sampingan. Jadi bisa saja perannya itu dia sebagai teman tokoh utama atau bisa jadi lawan dari tokoh utama. Jadi kayak gitu. Nah, kemudian yang kelima ya. Nah, ini kelima dia jelaskan gaya bahasa. Jadi kalau misalnya gaya bahasa, nah ini sebagai media komunikasi. Karena cerpen itu berkaitan dengan kejadian atau peristiwa, jadi penyampaiannya itu tentu saja menggunakan bahasa atau media komunikasi. Nanti kalian akan lihat gaya bahasa ini lebih ke kaidah kebahasannya nanti. Oke, nah terus yang keenam, nah yang keenam ini ada sudut pandang. Nah, kalau sudut pandang out of topic, jadi kayak
dia itu lebih ke POV ya, point of view istilahnya. Jadi kita lihat orang itu dari segi apa. Nah, jadi kalau sudut pandang itu ada 3. Nah, jadi ada orang pertama, ada orang kedua, dan ada orang ketiga. Nah, jadi ini. Nah, Kak, gimana sih cara membedakan orang pertama, kedua, dan ketiga? Nah, ini kan juga biasanya yang jadi problem masalah buat orang-orang yang kayak susah membedakan. Jadi ingat saja clue-nya, kalau orang pertama itu adalah yang mengalami kejadian. Nah, jadi yang dia alami peristiwa itu. Jadi misalnya saya ke sekolah, oh berarti saya ini mengalami kan dia ke sekolah. Jadi itu orang pertama, saya, aku, kami bersama-sama ke sekolah. Nah, itu berarti yang mengalami kejadian. Kalau orang kedua itu berarti lawan bicara. Jadi misalnya Kakak lagi berbicara dengan orang lain. Nah, orang lain ini adalah orang kedua. Jadi tentu saja Kakak pakai misalnya, "Kamu mau kemana? Bagaimana kabarmu saudara Anda?" Atau bisa juga kalian mau kemana. Nah, itu berarti orang kedua, lawan bicara. Nah, kalau orang ketiga yang kita bicarai atau yang kita, ceritakan. Jadi yang tidak ada pada saat ini. Misalnya Kakak nih bicara sama si A, terus kayak Kakak bilang, "Eh, dia tadi kemana?" Nah, jadi dia itu berarti orang ketiga karena kita ceritai yang tidak ada pada saat ini. Jadi itu yang dimaksudkan orang ketiga. Jadi dia, mereka, beliau, dan nama orang itu orang ketiga. Nah, jadi itu yang adik-adik harus ketahui, and for your information, kalau misalnya untuk dari segi soal, dia cuman 2 yang digunakan di dalam, cerita. Kalau bukan orang satu, oke, kalau bukan orang satu, orang kedua ya, orang ketiga. Jadi kalau bukan orang satu, orang ketiga. Jadi kalau misalnya di soal dia sudah dapatkan, ada tertera tentang sudut pandang orang kedua, nah berarti otomatis ini salah karena yang digunakan ini, satu atau 3. Jadi tinggal adik-adik fokuskan saja dia menggunakan sudut pandang yang mana. Nah, jadi kayak gitu kalau misalnya sudut pandang. Nah, terus yang ketujuh, jadi kalau misalnya yang ketujuh, nah ini ada latar ya. Nah, jadi latar itu dia ada 3. Nah, jadi ada latar waktu, oke, ada latar tempat, oke, ada latar waktu, ada latar tempat, dan juga ada latar suasana. Nah, jadi kalian lihat aja kira-kira di dalam cerpen itu dia menampilkan apa. Kalau dia minta latar secara umum ya, tapi kalau misalnya dia mintanya latar secara khusus misalnya waktu, nah berarti meskipun ada dijelaskan tempat, kalian cari dulu latar waktunya yang mana. Jadi based on soal aja. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi ini ada 7 ya. Jadi kalian pahami dengan baik dan biasanya sih yang masuk di soal dia itu ada ini. Nah, biasanya yang di soal itu ada tema yang diminta, amanat, penokohan, sudut pandang, dan latar. Ini paling langganan masuk di dalam soal. Nah, jadi ini yang adik-adik harus kuasai. Jadi kakak rasa aman ya kalau untuk unsur intrinsik. Nah, berarti kita lanjut ke selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik. Nah, kalau X itu berarti dari, oke, X itu berarti dia dari luar. Jadi istilahnya tidak wajib harus ada karena ini mengikuti dari luar seseorang. Nah, jadi kalau ekstrinsik itu lebih ke berkaitan dengan nilai kehidupan dari pengarangnya. Nah, kalian kalau misalnya lihat atau pernah baca buku Siti Nurbaya, jadi Siti Nurbaya itu dia adalah sosok yang dimana dia itu pengarangnya dari daerah Minangkabau. Nah, jadi dia cantumkanlah budaya Minangkabau di, cerita Siti Nurbaya ini. Makanya kalau dari luar itu berkaitan dengan nilai kehidupan dari seorang tokoh. Jadi kalau nilai moral gampang ya, ini ada berkaitan dengan tata krama, sifat, perilaku. Nah, jadi kalian lihat saja kalau dia berkaitan dengan, perilaku atau moral, nah itu otomatis, berkaitan dengan nilai moral itu sendiri. Nah, kalau sosial itu berkaitan dengan
Manusia kan makhluk sosial ya, jadi maksudnya tidak bisa hidup sendiri. Jadi dalam hal ini kalau nilai sosial itu berkaitan dengan hubungan dengan masyarakat atau lingkungan, misalnya gotong royong atau berkaitan dengan saling bantu-membantu dan seterusnya. Jadi ini, kalau budaya, nah budaya itu lebih ke kebiasaan. Nah, jadi suatu kegiatan yang diulang-ulang tiap waktu. Nah, contohnya, orang yang ulang tahun. Nah, biasanya kan dirayakan tiap tahun ya. Nah, berarti itu suatu kebudayaan, suatu kebiasaan. Nah, kalau religi ini jelas ya berkaitan dengan kepercayaan. Jadi kalau di teksnya dia membahas kayak ada ibadah, sholat, dan segala macam berkaitan dengan kepercayaan atau agama, berarti itu otomatis nilai religi. Nah, jadi ingat tata krama, moral, dan seterusnya, sosial, hubungan masyarakat, budaya, kebiasaan, dan religi kepercayaan. Dari luar ya. Nah, jadi kita sudah belajar nih dari segi unsur dari luar. Nah, terakhir sebelum kita masuk ke latihan soal, ada kaidah kebahasaan. Nah, ini berkaitan dengan gaya bahasa nih. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan ya kalau misalnya cerpen itu memiliki, apa namanya, kaidah kebahasaan sendiri. Jadi yang pertama dia menggunakan kalimat bermakna lampau. Maksudnya lampau apa, Kak? Lampau itu berarti masa lalu. Jadi makanya kan Kakak katakan kalau misalnya cerpen itu kejadian. Nah, ini berkaitan dengan alur. Nah, kalian fokus lihat keterangannya. Nah, yang apakah dia maju, mundur, dan seterusnya. Jadi kalau bermakna lampau itu contohnya pada suatu senja atau misalnya beberapa tahun yang lalu, ini kan semua kejadiannya sudah terjadi ya. Nah, kemudian juga ada beberapa tahun silam dan seterusnya. Terus yang kedua, di sini dia katakan menyatakan urutan waktu dengan konjungsi kronologis. Nah, jadi kalau misalnya konjungsi kronologis atau temporal waktu, ini lebih kepada kata hubungnya. Nah, jadi gitu ya. Jadi kata hubungnya ini bisa menggunakan kata sejak, atau saat itu, setelah itu, kemudian, dan seterusnya. Jadi adik-adik sebenarnya kalau konjungsi kronologis atau temporal ini sangat jelas bahwa ini juga berkaitan dengan materi UTBK. Jadi sebenarnya kalian tuh udah bagus banget pelajari materi ini karena secara tidak langsung kalian sudah bisa invest materi untuk persiapan masuk perguruan tinggi negeri jalur tes. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, kemudian yang keempat di sini yang ketiga dikatakan menggunakan kata kerja verbal. Kalau verbal itu berarti dia lebih ke fisik ya. Jadi kata kerja yang menggunakan fisik. Jadi makanya Kakak tuliskan di sini mengandung tindakan. Nah, jadi contohnya memotong, memotret, memasak, itu kan semua menggunakan fisik ya ketika kita mau melakukan aktivitas tersebut. Dan ternyata ada juga kata kerja yang berhubungan dengan perasaan. Jadi ini namanya kata kerja mental. Nah, jadi kata kerja mental ya. Jadi kata kerja mental di sini berkaitan dengan pikiran atau perasaan. Jadi contohnya merindukan, mengasihi, menyakiti, atau bisa juga mungkin merasakan atau mendambakan, nah berpikir. Nah, itu kan semua berkaitan dengan perasaan atau pikiran ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir menggunakan kalimat tidak langsung. Oke, jadi contohnya, mengatakan bahwa contoh, si Tigor mengatakan bahwa dia sangat menyukai makanan yang manis. Nah, jadi kan berarti itu kalimat tidak langsung karena disampaikan oleh orang ketiga, bukan orang pertama. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus tentu saja juga dia menggunakan kalimat langsung ya. Nah, jadi dalam hal ini kalau untuk kalimat langsung itu sendiri, berarti tentu saja dia ditandai dengan tanda petik 2. Contoh, kata ibu. Terus tanda petik 2, apa itu nak? Terus tutup petik. Nah, itu namanya kalimat langsung. Jadi ini adalah kaidah kebahasaan di dalam
boleh drama juga, boleh cerpen juga, boleh novel juga. Karena memang dia itu lebih ke suatu materi yang 11-12 sama ya. Nah, jadi yang pertama mengandung kalimat bermakna lampau, terus mengandung konjungsi kronologis, ini kalau bisa dihafal. Terus yang ketiga kata kerja verbal dan kata kerja mental. Dan yang terakhir adalah menggunakan kalimat tak langsung dan kalimat langsung. Nah, jadi langsung saja berarti kita langsung latihan ya untuk dalam soal. Jadi kita lihat untuk soal nomor pertama, ternyata kita disodorkan dengan adanya sebuah teks, tapi fokus dulu ke soalnya. Jadi soalnya di sini yang diminta tema. Kita sudah belajar kalau misalnya tema itu adalah topik pembahasan. Jadi apa yang dibahas? Nah, ini kan karena cerpennya sepenggal ya, jadi kayak kita baca aja. Sepulang sekolah, Dina menemukan sebuah dompet di halaman rumah. Jadi dia menemukan sebuah dompet. Terus dikatakan di dalamnya terdapat kartu pelajar dan sejumlah uang. Dina membawa dompet itu ke ruang guru agar dapat dikembalikan ke pemiliknya. Oh, berarti dalam hal ini Dina ini berarti bertanggung jawab ya. Istilahnya dia itu tidak mau serakah dengan mengambil yang bukan miliknya, tapi dia mengembalikan kepada pihak yang bersangkutan biar kita sudah tahu nih kira-kira siapa pemiliknya. Dikatakan keesokan harinya pemilik dompet datang dan mengucapkan terima kasih kepada si Dina. Nah, jadi kan ini sebenarnya kita bisa tangkap kata ininya ya, kata kuncinya. Kalau persahabatan tidak mungkin karena memang cuma Dina aja yang dijelaskan. Terus kalau kita lihat ada kejujuran, pendidikan, kerja keras. Nah, ini ada 4. Nah, kalau kita lihat, nah di sini kan karena Dina menemukan dompet, terus kayak dia ke bawa ke sekolah, bawa ke ruang guru untuk ditemukan siapa pemiliknya. Nah, jadi ini kan berarti identik dengan yang namanya kejujuran ya. Jadi kejujuran. Jadi dia tidak mengambil barang yang bukan miliknya. Jadi otomatis jawabannya bravo yang berkaitan. Karena kalau pendidikan tidak mungkin, kerja keras juga ya tidak dijelaskan ini itu kerja keras apa. Nah, jadi jawabannya bagian bravo. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, tokoh utama. Tokoh utama ini berarti identik dengan yang sering muncul ya, scene-nya itu paling banyak. Di sini kan sudah jelas ya, tadi ada Dina. Terus dalam hal ini ada lagi Dina. Terus ada lagi Dina. Nah, jadi sebenarnya topik atau orang yang menjadi senternya di sini adalah si Dina ya, karena dia menemukan dompet dan di mana dia membawa ke ruang guru biar ditemukan pemiliknya. Jadi memang Dina lah yang menjadi tokoh utamanya, paling sering muncul. Nah, jadi seperti itu untuk soal nomor 2. Jadi memang lebih ke literasi ya. Nah, selanjutnya nomor terakhir. Nah, di sini dikatakan sudut pandang ya. Sudut pandang itu Kakak katakan point of view. Jadi, kalau sudut pandang itu istilahnya cara pengarang menggambarkan tokoh di dalam cerita. Nah, kan Kakak sudah bilang kalau sudut pandang itu berkaitan kata ganti orang dan ada 3, ada orang pertama, kedua, dan ketiga. Nah, tapi kan Kakak jelaskan kalau misalnya yang digunakan itu cuma 2, kalau bukan orang satu, orang ketiga. Jadi orang kedua bisa jadi jawabannya enggak, Kak. Nah, jadi jawabannya tentu saja salah. Nah, berarti kita bisa blacklist yang jawaban Charlie. Jadi antara orang ketiga dan orang pertama. Nah, sekarang kita lihat kira-kira dia pakai apa di situ. Nah, di situ dikatakan sepulang sekolah dikatakan Dina menemukan sebuah dompet di halaman rumah. Nah, jadi dia pakai nama orang ya. Berarti dia itu adalah orang ketiga. Nah, jadi orang ketiga ada 2 nih. Jadi yang ini salah. Oke. Yang error juga salah ya, karena dikatakan orang pertama. Nah, jadi di sini adik-adik serba tahu posisinya di sini, kalian bisa ganti dengan
pelaku utama ya, pelaku utama. Nah, jadi pelaku utama. Nah, jadi dalam hal ini berarti kan sisa kita lihat nih, karena dia pakai nama orang, berarti kan orang ketiga ya. Jadi kalau nama orang, dia, beliau, mereka, otomatis dia itu adalah orang ketiga. Nah, jadi kita lihat nih, maksudnya orang ketiga kan ada dua. Ada orang ketiga pelaku utama dan ada orang ketiga sebagai pengamat. Nah, jadi Kak, gimana sih cara membedakan orang ketiga sebagai pelaku utama dan orang ketiga sebagai pengamat. Nah, jadi kalian lihat saja, di situ kalau dia sebagai pengamat tidak ya, karena si Dina ini dia tidak mengamati, tapi dia terjun langsung. Dan kalau kita lihat, dari segi jenis tokonya, Dina ini karena sering muncul paling banyak scene-nya, berarti kan dia otomatis masuk ke tokoh sebagai tokoh utama atau orang ketiga sebagai pelaku utama. Jadi otomatis jawabannya adalah bagian alfa. Jadi orang ketiga sebagai pelaku utama. Jadi jawabannya bagian alfa. Nah, jadi seperti itu adik-adik untuk pembahasan kita hari ini. Jadi ini sangat penting buat adik-adik, jadikan bekal untuk persiapan TKA nanti dan jangan dilupakan untuk dari segi unsur intrinsik, ekstrinsik dan dari segi kaidah kebahasaan karena sejatinya soal-soal ini sering dimunculkan baik di dalam ujian sekolah ataupun di ujian TKA. Jadi terima kasih buat kesempatan adik-adik untuk belajar hari ini dan apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan pada akhirnya saya atas nama Andrian Junsreil pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.